semangat Iki. Udah mulai nggak ada yang ngantuk soalnya. Dia kan? Kenapa kamu ngantuk? Aku udah bangun pagi, Pak. Aku terbangun pagi-pagi. Bang Eko, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi di kliniknya Bahasan bersama Mas Ranggi. Dan ini juga seperti biasa ditemani sama anak-anaknya Mbah yang sudah semakin besar dan belum mau keluar dari rumah sini. Harusnya mulai merantau. Iya, merantau. Mengenal dunia. Tapi nggak apa-apa. Mungkin belum waktunya. Belum siap juga. Iya. Mas Ranggi, kita sebelum bahas pertanyaan dari Siap. dari Bang Kekok. Mbak tuh lagi apa ya? Lagi kadang-kadang suka bertanya-tanya tentang dunia medsos, apalagi yang berhubungan dengan FYP. Mas Ranggi kan pasti paham banget. Media sosialnya jalan. Wih, TikTok kan gitu Salaman. gitu. Ini pas banget nih kita. Aduh. Kita ngebahas masalah FYP, FYP. TikTok, dan pas banget saya ngobrol dengan yang tepat. Tepuk tangan untuk John LBF. Cincinnya doang. Dia FYP loh. Iya. FYP loh. Iya. Kerja sama saya tuh nggak usah lama-lama. Iya. Cukup setengah hari aja. Emang setengah hari padahal ya? Emang iya. gitu kan. Ya memang iya benar. Iya. 8 jam kan setengah hari. Iya, Malah makanya. jatuhnya sepertiga hari. Iya, malah dia lama ya berarti ya. Iya, dia lama berarti 12 jam. Iya. Dia tuh suka ngasih naikkan gaji. Jadi FYP. Jadi kan orang pada, ih enak banget punya bos kayak gitu. Kenapa orang begitu ingin jadi FYP? Ya, FYP itu kan di TikTok ya. Kalau di kalangan kita mungkin sebelumnya viral. Viral. Semua pasti pengen dilihat pasti. Artinya FYP itu bisa dijadikan hal baik, hal positif ketika kita memang ke-trigger untuk menciptakan konten-konten yang bagus. Ya, tapi sekarang terlalu mudah ya untuk membuat konten, untuk membuat viral terlalu mudah. Kalau dulu konten kita bikin itu benar-benar niat. Betul. Sketsa. Betul. Ada skripnya dong. Betul. Segala macam, ada adegannya, ada actingnya. Betul. Sekarang kita curhat aja itu bisa jadi viral. Sedih sih kayak gitu. Mbah aja ngelaten orang malah banyak viewernya. Iya. Giliran yang dikonsepin, Diniatin. dipikirin, diniatin segala macem, nggak banyak. Bingung gitu ya. Di satu sisi bingung gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan orang-orang menuntut bahwa ayo dong bikin acara yang bagus, konten yang Iya. bagus. Tapi ketika kita niat bikin konten, orang lebih memilih yang receh. Iya. Semua sebenarnya ada pasarnya. Benar, setuju. Ya kan? Ada pasar Minggu, pasar Bener dong. Iya, orang yang dekat pasar Minggu ya bukan pasar Minggu gitu. Jadi menurut Mbah fenomena FYP ini ada orang yang benar-benar ngejar, bahkan kadang-kadang create something. Gila-gila FYP lah. Gila-gila FYP. Ada banyak kayak gitu. Kadang-kadang kan kalau nggak FYP kayak stres. Iya. Aduh, konten gua nggak jalan nih. Nah, itu jadi menuhankan angka. Kayak gitu. Kalau Mbak kan bikin YouTube gini, view-nya dikit kan jalan-jalan aja ya kan? Iya, jalan-jalan aja. Karena Mbak bikin konten tuh Mbak nggak ngejar viewer, Mbak nggak ngejar penonton. Alhamdulillah. Mbak ngejar lu pada. Mana nih view-nya nih? Mana nih view-nya nih? Gitu. Lagi. Mbak. Tapi nggak apa-apa Mbak, maksudnya percaya apapun yang kita lakukan pakai hati itu akan kembali ke hati. Mbak ngelakuin hal ini kan sebenarnya ya kalau dapat rezeki dari sini ya alhamdulillah. Iya. Kalau memang belum berarti memang ini cuma cara Mbah untuk bisa tetap silaturahmi sama orang-orang di luar sana. Wah. Tapi ya kalau bisa menghasilkan ya. Ya, kadang-kadang kan silaturahmi juga butuh ongkos. Iya. Silaturahmi. Menjamu orang juga butuh makanan. Menjamu orang juga kadang-kadang atau kita datang bertamu ke rumah orang kadang-kadang butuh bawa hadiah. Iya. Dan itu butuh uang. Tolong ya. Makanya ini sengaja kita kosongin di sini ya. Buat apa? Buat produk. Yoi. Amin ya Allah, amin. Sudah ada yang nawarin sebenarnya. Udah ada yang nawar. Meja ini ada yang mau.
Spotnya dong. Harus spotnya dong. Kenapa mejanya? Mbak kayaknya udah mulai ini kayak yang udah mulai patah semangat gitu, udah mulai masukin ke Instagram. Meja Jati, ada yang mau guys. Kita langsung aja. Mas Ranggi, kita jawab pertanyaan dari Pak Kekok yang ada di rumah. Monggo, pertanyaan pertama. Dari Putri Biwi. Putri BWI. BWI 12 tuh, selalu ada angka di belakangnya. Iya. Mbak, mau nanya, enakan dirampok apa dijamret? Enakan di rumah. Ngapain? Enakan di rumah daripada Kalau- dirampok sama dijamret. Kalau di rumah berarti rampok. Kok rampok? Lah kan kejadiannya di rumah kalau dirampok. Rumah saya dirampok. Nggak mungkin rumah saya bener-bener. dijamret. Iya juga ya. Enakan mana, Mbak? Rampok apa jamret? Ah. Ini dulu musibah. Kalau tuh dari sebenarnya. bahasa ya. Iya. Amit. Tapi kalau misalkan jangan Mbah ya. Kalau misalkan ade lah, ade. Kalau menurut Mbak enakan dirampok apa dijamret? Menurut Mbak, ade pasti milih dijamret. Kenapa, Bang? Karena kalau dijamret kan cuma beberapa barang biasanya. Oh, sedikit handphone, gelang, jam tangan, gelang, kalung sama leher-lehernya. Kata jamretnya, kalungnya tipis nih, gue betot langsung dapet nih. Masih ngikut. Katanya kuat, bahannya kuat. Ya kan kalau dijamret gitu. Kita ngomongin secara apa namanya? Epistemologi betul-betul. Epistemologi apa? Ya itu bahasa lah tentang bahasa. Pokoknya intinya kalau dijamret itu biasanya orang diambil barangnya dikit. Dirampas. Sama seperti dirampas. Dirampok ya benar tadi kata Mas Ranggi. Di rumah. Ada tempat kejadiannya ya. Betul, bisa kendaraan kita. Udah mulai ngantuk, Nis. baru 2 episode udah begini-gini aja. Gitu kalau dirampok biasanya di rumah. Iya. Ya kan, mobil, motor, yang barang-barang besar. Dan barangnya itu bisa banyak. Kalau dirampok. Iya, Iya. dan komplotan kan biasanya. Iya. Jadi kalau menurut Mbak gitu sih. Coba kalau misalnya nih, Mbah nih ditugaskan, berarti kalau rampok tadi banyak ya? Ya. Mbah ditugaskan jadi perampok, masuk ke dalam rumah. Hmm. Apa benda pertama yang Mbah ambil? Kunci. Kalau nggak, Mbak nggak bisa masuk. Bener nggak logika? Ngapain? Iya, kita kan mau ngambil barang di dalam rumah, terus nggak ada kuncinya buat apa? Udah ambil kunci, tiba-tiba nggak bisa lurus. Kok gitu? Dikunci stang gitu. Ya balik lagi nih. Keluar. Kunci, begitu Kunci. masuk, ngeliat dong banyak perabotan, apa yang pengen diambil tuh? Dia amit-amit dah, amit-amit. Enggak, Mbak jadi perampoknya Ya, misalnya. ya, ceritanya gitu, ya, cerita doang ya, cerita. Iya, cerita. Kalau Mbak mah logikanya kalau Mbak jadi perampok, ngambil barang yang tidak terlihat. Dah, capek-capek ngambil nggak kelihatan. Bukan maksudnya. Gimana sih? Biar orang nggak begitu curiga dari awal kalau rumahnya kerampokan, Mas. Jadi apa ini? Masuknya set. Misalkan ada TV, Ah. terus ada brankas, ada uang di brankas Iya. gitu. Terus ada motor. Ada motor. Saya akan ngambil mobil tetangga. Minimal barang-barang di rumah dia aman. Dia nggak akan curiga. Iya. Begitu masuk pintu, wah aman, nggak ngerasa dirawat. Iya, gitu loh. Jadi dia punya rumah heboh. Pintu saya dibobol maling. Gitu. Ada yang kehilangan? Enggak, tetangganya. Tapi mobil saya hilang ya. Tapi kan pintunya nggak dibobol. Iya, harus ada keseimbangan sih menurut saya. Jadi emang yang pintu dibobol itu tinggalnya di garasi. Mobil tetangga dia. Kalau menurut Mbak sih gitu ya, maksudnya kalau dan biasanya rampok tuh juga kan ngambil perhiasan. Iya. Jarang ngambil barang-barang besar. Kayak TV, apalagi TV-TV sekarang. Oh. Udah tipis, gede. Iya. Aduh, retak dikit udah nggak bisa kepake. Mahal biayanya lagi. Mahal. Nggak duit. Apalagi suka zong ngambil TV kan? Iya. Ambil TV, dapat tuh TV gede tuh. Wah, hampir rumah disetel. Kok iklan semua? Nggak tahu ya TV Indomaret.
Nggak promo lihat. semua. Tapi kan gelap, kan paling Iya. kan TV nih. Bocor-bocor. Itu, sampai rumah gitu, hemat banget. Enggak, emang pas mau ngerampok itu nggak digambar dulu ya? Biasa kan digambar, istilahnya kan gitu. Ada orang yang survei, baca lokasi gitu. Ya, Nggak mungkin- tahu kalau itu Alfamart. Namanya gelap kan bening, wah banyak perabotan nih, Ya. semuanya ada ya kan. Elektronik, pasti kan dilihat paling mahal. Kenapa nggak ngambil kulkas nugget gitu ya? Mungkin alasannya pertama gede, Iya. terus kedua rampoknya emang nggak suka nugget aja. Iya. Dia nggak suka, iya. Nggak suka. Dia lebih sukanya kaki naga lah ya. Iya, sama mie sakura. Bisa kurang lagi apa lagi. Jadi intinya gitulah, mau mendingan dirampok apa dijamret, amit-amit jangan sampai dua-duanya. Tapi Jangan. kalau harus memilih, kayaknya kehilangannya tuh lebih kecil kalau kita dijamret. Tapi tergantung juga perhiasannya. Gue ngomong apa sih barusan? Pertanyaan selanjutnya. Bingung gue. Mas John. Roni Satrio Nugroho. Nah, Mbah, kenapa pas berak nggak bisa sambil berdiri? Kan enak tuh, sambil di halte nunggu Gojek bisa sambil berak berdiri. Berak berdiri gimana? Buang air lagi kasusnya, ya ampun. Apa karena kita sering ngebahas tai kali ya? Ya, kalau buang air emang bisa aja sih menurut. Bisa kan? Ada, Pak. Ada. Pernah ngalamin, Mbah? Enggak. Pastilah zaman kecil dulu apalagi. Kalau sekarang bukan sekarang maksudnya kalau udah gede gitu jatuhnya ya pluk, lebih ke kentut sih ya. Oh, kentut. Kentut cuma ya Bawa followers. bolo-bolo. Iya, karena kentutnya kan influencer ya. Iya. Tainya tuh follower. Iya. Jadi ya mungkin ada percikan-percikan lah gitu. Yang akhirnya menyebar Tapi ke berarti Mbah nggak pernah ngalamin yang mana ngucur lewat selangkangan sampai ke paha, ke betis gitu. Ngucur Mbak gitu. lupa deh. Lupa deh. Berarti banyak dong. Saya ingat Mbak sih. Enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Kalau kebelet pernah. Tapi itu maksudnya udah mau nyampe WC, udah mau nyampe toilet gitu. Oh. Jadi tinggal begini. Nah, udah keluar. Ini belum kebuka. nyampe. Iya. Enggak udah kebuka. Oh, Ini cuma belum nyampe. Pantat belum nyampe banget dudukan nih. Udah keluar tuh. Tahu-tahu jatuh ke bawah gitu. Wah, biji nangka nih. Iya. Oh, berarti teksturnya bagus kalau kayak gitu ya? Bagus. Saya pernah ngalamin kebelet gitu, udah last minute banget gitu kan. Last minute nggak tahu. Last minute, terima ini. Wah. Mas Mini. Jadi Ada. Sama mandiri ya. pendekar lemparan tai ada ini. Nggak tai. Oh iya, kira. Ya udah last minute tuh Mbah, set mau ngeluarin, ini langsung keluar duluan. Mana keluar itu kayak flyer pijit gitu. Nyebar, pulang. Nyebar, Mbah. Tapi kan nggak berdiri. Si Aji. Mampus lu Ji, kebahas tai lagi lu Ji. Jadi kalau ditanya bisa nggak sambil berdiri? Bisa gitu. Tapi kan orang mikir ngapain? Kecuali orang-orang yang mungkin ya menggunakan apa namanya? Pampers sekali buang. Sakit juga orang tiduran, nggak diri. Ini sakit kuda. Kalau kuda kan sambil jalan ngambil buang. Makanya kalau kuda kita hilang enak tuh ngeliatin aja. Tainya lah. Oh, ninggalin jejak. Iya. Oh, sebenarnya itu jalan. bukan buang kotoran. Bukan, Emang emang. lagi disandra itu ya. Kalau bahasa sekarang Sherlock lah. Iya. Tapi ini agak bingung, dari sekian banyak WC kan ada toilet jongkok, duduk. Paling yang disabilitas gimana bentukannya itu? Sama duduk. Sama juga kan, nggak ada yang berdiri kan? Nggak ada yang berdiri. Kalau berdiri kan urinoir, kita Oh kencing. iya, kencing. Tapi saya mau tanya nih, ini lumrah ya? Mbah, kalau buang air, setelah selesai, maksudnya udah keluar semua nih, langsung cebok, atau langsung siram, atau dilihat dulu?
Mbak sih cebok. Habis itu Siram. Mbak flash. Iya, di flash. Berarti nggak dilihat. Ngapain dilihat tai? Dia harus make sure lah. Kok make sure? Kalau saya ngeliat dulu, Mbah. Maksudnya selesai. Mau saya siram, mau saya cebok lah. Oke, cebok dulu. Sebelum siram saya lihat dulu. Saya pasti nih tai. Gue bukan nih kayak gitu. Lihat dulu, Mbah. Lah, tahu dari mana? Lah kalau saya kan anak akuntansi. Lah, pemasukan sama pengeluaran harus Sama. seimbang. Iya. Saya makan sepiring. Coba keluarin sepiring nggak ya? Si Haji. Siapa tahu itu sisaan kemarin, kan bisa aja. Ya makanya harus dilihat. Kalau saya ngeliat dulu. Kalau lu dilihat dulu nggak? Sempat nggak? Sempat lihat? Katanya tai lu narsis ya? Ada. Jadi tai narsis itu kalau udah disiram, dia pegangan nih. Dia pegangan gitu. Udah di balik lagi. Dua biji. Tahu nggak ngerti ya? Iya. Kadang-kadang ada juga tai yang mager gitu. Jadi kalau mau dikeluarin susah dari kitanya gitu. Jadi di dalam itu mau keluar, lu duluan lah. Gua lagi nyantai nih. Dorong-dorongan. Dorong-dorongan, Makanya gitu. keluarnya kecil-kecil. Iya. Kalau ikhlas kan keluarnya gede, keluarnya Iya. banyak gitu. Iya, ngerasain juga tuh kayak Kalau gitu. kamu keluar panjang ya katanya. Kalau keluar panjang ya? Emang udah nggak fungsi motongnya, Pak. Emang jatuhnya pintu ruko. Si Haji kenapa geli ya? Iya, emang dia dia geli. geli. Kenapa dia milih pertanyaan yang ini? Nah, coba? makanya aneh. Dia geli-geli nikmat dia tuh. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Every Putri. Mbak, kenapa harus garam yang dimasukin ke makanan? Kenapa nggak air laut aja? Kan sama-sama asin. Bekuah tuh makanan. Nganyut. Gimana air laut? Ya memang asin, tapi kan asinnya juga beda. Garam juga dari air laut ya? Iya, Tapi kan maksudnya- disaring. Iya, tapi nggak mesti air laut kan banyak, jatuhnya kayak tsunami. Iya. Kan bisa air keringet ya kan? Kan asin-asin juga tuh. Mau ngomong tai lagi aja? Enggak. Nggak usah. Ya itulah kenapa manusia juga kan udah menciptakan apa ya, bisa dibilang usaha bagaimana untuk menyaring air laut. Diambil garamnya, Iya. dijadikan bumbu masakan. Ya kalau garam kan udah steril. Steril. Kalau air laut kan begadang, Oh begadang? menguap. Beneran. Nah makanya artinya kan kalau misalkan saya setuju sama Mas Ranggi, kalau garam itu udah steril. Steril. Udah dibersihin. Iya. Kalau air laut kita campurkan atau kita masukin ke makanan kan kita aja nggak tahu. Air laut kita kan banyak yang kotor juga. Isinya sampah. Iya. Orang yang masih nyapunya juga tiba-tiba ke bawah. Nggak sadar. Karena saking banyaknya sampah. Nggak sadar. Jadi orang itu kan ada yang nyapu, Pak, ini megang pengki, Iya. disapu kan? Sapu. Set, masukin ke pengki. Oh, masih ada, mundur lagi. Set, masih ada, sampai laut. Saking banyaknya sampah. Makanya kan kadang-kadang gitu juga kan. Ada daerah-daerah yang kayak waktu itu Mbak ke daerah Sulawesi. Apa nama daerahnya itu, ada pantai. Pantainya bagus, jernih, bening, kelihatan itu pasir. Pasirnya tuh kelihatan banget. Pasir, bata, paku semua. Material. Memang ada material sebelah situ. Pasirnya tuh bening banget, kelihatan banget. Tapi di pasir yang keringnya tuh banyak sampah. Oh, di pantainya. Iya, di pinggir Iya, pantainya di pantai banyak banyak sampah. banget sampah. Gue tanya, kok begitu banyak banget sampah ya yang terbawa arus gitu. Tapi memang begitu. Terus suatu saat itu sampah itu akan Balik lagi. dibawa lagi sama air laut. Dipindahin lagi ke daerah yang ke pantai berbeda. lain. Ke pantai yang lain. Kata sampah, kita di sini ditolak, woi. Pindah. Iya. Karena kan dia sampah masyarakat. Iya, Dibuang. benar. Emang dibuang sama masyarakat. Iya, Makanya iya. itu pentingnya bagaimana kita menjaga kebersihan. Tuh, Every, dengerin ya.
Jadi garam itu udah steril, nggak usah air laut juga. Nggak usah. Emang kita mau makan nasi harus makan di sawah aja gitu. Iya. Dari gabah-gabahnya, dari padi-padinya. Betul. Kan nggak bisa sembarangan kalau padi. Loh, kenapa? Harus dilulu budgetnya berapa titik gitu. Itu pada Padi. Ini orang belum pernah gue bikin ungu nih. Ben juga ya. Ben juga. Oke, selanjutnya. Lanjut. Didilandise. Didilandise. Mbah, kan ada lagunya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, diem apa merayap sih? Iya juga sih. Kalau merayap kan nggak diem ya jalannya. Iya kan? Maksudnya diem merayap. Oh, jadi Pelan-pelan merayap. Oh. Bukan diem merayap. Diem merayap. Enggak gitu. Enggak. Diem merayap. Gua ngapain sih begini? Udah gede. Atau yang udah gede, udah tua ya. Bukan udah gede, udah tua. Maksudnya itu kan istilah diam merayap tuh kayak Lebih gimana sih, diam jatuh cinta. Di dalam diamnya ada cinta yang ada jatuh. cinta. Tapi bener juga ya logikanya Dia kalau diem diam apa merayap? merayap, harusnya dia diem merayap. Maksudnya diem Nggak udah bersuara. nggak ketahuan. Oh. mindik. Iya. Ini mindik. Bukan. Sorry. Berarti gitu maksud Mbak sih. Dia diam merayap. Tapi ya mungkin memang cicak-cicak di dinding diam merayap itu ya pas aja gitu. Ketimbang diam meracap. Nah, itu kan. Wah, berisik. Nggak tahu meracap kan? Berisik tuh. Bukan. Berisik tuh. Nggak tahu ya meracap apa. Coli. Emang coli. Meracap ya kan, Ji? Coba cari, Ji. Meracap tuh bahasa baku dari masturbasi. Coba. Anjir beneran. Meracap. Tuh, bener gak? Ih, Selanjutnya. lanjut ya. Aduh, baca gimana nih? MH MD O MH MD Itu lagu aslinya gimana? MACH Kenapa pada tahu ya? Maco dong. Maco. MAHO Maho. Dia nanya nih, Mbah, apa benar kita berdosa kalau membunuh nyamuk pakai cangkul di jidat teman? Menurut lu gimana sih? Menurut lu gimana sih? Agak nggak paham ya. Kita reka ulang gimana coba? Nggak usah reka ulang, ini aja udah jelas. Maksudnya ngebunuh nyamuk ya udah kan ada obat nyamuk. Ngapain juga pakai cangkul? Ya dong, sekarang Iya, udah ada teknologi namanya obat nyamuk. Kasih aja nyamuknya. Tapi saya paling kalau di rumah saya banyak nyamuk, saya nggak mau ngebunuh nyamuk. Oh iya? Malah makin banyak Masa gitu? nyamuk nih. Pak, satu dibunuh. Nyamuk yang lain, siapa yang mati tuh? Dia lihat, oh si Dadang balik. Si Dadang mati, mana di sebelah sana? Datang ramen pada ngelayat. Jadi makin rame. Jangan dibunuh nyamuk, Mbah. Ya terus dia apain? Karena kan ada dia- perangkap kayak gini nih. Perangkap nih, nyamuknya masuk. Yang lain pada ngeliat, siapa itu masuk? Dalam ada apa sih? Masuk. Kamar mandi dalam nggak tuh? Masuk dalam. Itu jadi Mbah. Ngapa jadi kos-kosan? Kamar mandi di dalam. Tapi Ini- maksudnya, ya gue juga ngerasain sih secara nggak langsung ya. Bener Kadang-kadang kan? Kalau kita mukul satu nyamuk mati, Malah makin banyak. nyamuknya. Pada ngelayat, pada Oh itu ngelayat. iya. Iya. Oh, suara nangis. Tapi nyamuk kan beda-beda, tergantung Iya. tempat. Oh, iya. Kalau di puncak gunung tuh nyamuknya tuh gede-gede, Oh iya benar. pakai jaket. Dingin banget. Tapi pernah nggak? Dalam hutan, di pedalaman gitu di Oh, iya? daerah Kalimantan, Heeh. itu bahaya nyamuknya. Kenapa? Duduk sini nih, nyamuknya di ujung, kita bisa kena. Masa? Nyamuknya jago. Mbak. Pakai sumpit. Nyamuknya jago. Bener. Berarti kalau di gunung itu nyamuknya agak tebel. Pakai jaket. Beda sama di pantai. Di pantai nggak? Nyamuknya justru makin kecil. Kenapa, Bang? Kan dia telanjang nggak pakai apa-apa. Iya. Santai bro, berjemur. Pakai tupis. Istilahnya. Iya, memang semua jamuk kan berbeda-beda. Jamuk hutan apalagi kan bahaya juga. Bahaya. Nyamuk Aedes aegypti itu Demam buat berdarah. HBD ya. Happy birthday dong.
HBD itu bukannya demam berdarah. Bukan. Oh, DBD. ya. Itu dari Madura itu. Ada DBD. Gimana? Aduh, iya benar-benar. Berarti kalau PHP juga dari Madura ya? Dari Madura juga. PHP. Iya. Sama itu biar dibolak-balik. Jadi kalau ditanya berdosa gak membunuh nyamuk pakai cangkul di jidat temen? Lah, yang mati bukan nyamuknya doang. Iya. Cangkulnya juga mati. Orangnya dong. Temen kitanya mati. Iya, temen juga mati. Ya lagi gini, ngebunuh nyamuk pakai cangkul. Iya. Cangkul tuh gede, nyamuk kecil. Teman kita udah pasti mati, nyamuknya belum tentu mati. Iyalah. Iya. Geraknya cepet loh nyamuk. Iya. Pertanyaan gue satu. Satu nyamuk. Enggak, itu mainan itu. Itu game. Ada gitu kan ya? Ada. Ada berapa nyamuk yang mati? Iya. Wow, teka-teki banget tuh kayak gitu. Iya, lupa itu gue lagi cara mainnya. Berapa itu? Beca. Puas loh. Malah manggil beca.